Udah nyala belum kameranya? Nah, Assalamualaikum. Heyo, kembali lagi bersama aku, Zen. Kali ini bahas apa ya? Stay tune. Halo, kali ini dapat orderan dari customer Indonesia lagi. Aku seneng banget karena apa? Karena kalau saat kita mendiskusikan itu ya pakai bahasa Indonesia gitu. Kalau dengan bule kan kita pakai bahasa Inggris, tapi aku kadang kalau pakai bahasa Inggris itu ada yang beberapa kata aku nggak kayak aku lupa apa bahasa Inggrisnya atau kayak susunannya gimana lupa itu, jadi aku harus cari tahu dulu gitu ya. Jadi ya seperti itulah, kalau bahasa Indonesia kan ya kita sudah ngerti semua ya. Nah, ini dia kirimin aku referensi dari outfitnya, kemudian posenya pengen kayak apa, kemudian karakternya juga dikirimin seperti ini, sudah lengkap banget bersama dengan kayak keterangannya. Ini hoodie-nya ini dia mau warna yang agak berbeda dengan referensi yang dia kirim, jadi dicatetin juga di gambarnya tadi. Nah, seperti ini kurang lebih aku gambarin dulu seperti ini, pokoknya sesuai dengan pose yang dia kirimkan juga. Jadi dia kayaknya sempat gambar-gambar sketsa gitu untuk pose yang dia inginkan. Tangannya satu ini seperti ini yang aku tampilkan di jendela referensi, soalnya satu kayak ke saku, yang satunya lagi sebenarnya kayaknya harusnya di pinggang gitu ya, tapi aku terlanjur gambarnya seperti ini kayak lurus, jadi nggak apa-apa deh. Sepertinya ini itu karakter game yang dia mainkan gitu ya. Nah, ini aku agak sesuaiin telinganya dari yang aku gambar awal tadi, karena karakternya kan pakai seperti kupluk atau itu ya, jadi telinganya harus ke bawah agar terlihat. Dia juga kirimin ini referensi untuk ekspresi yang dia inginkan, jadi aku berusaha agar terlihat mirip lah, kurang lebih seperti itu ya. Seperti ini pokoknya aku sesuaiin. Jangan lupa mata itu ada di garis antara telinga gitu, tapi telinganya untuk chibi kali ini aku agak kecilin karena ya itu tadi karakternya pakai kayak kupluk gitu, dan aku suka banget kayak gambar karakter-karakter yang anti mainstream, kayak yang nggak biasanya. Kalau biasanya kan ya pakai topi atau apa, kemudian gimana gitu kan. Ini tadi karakternya pakai kupluk, aku jarang banget, pernah tapi jarang banget gambar yang pakai kupluk, jadi aku suka banget kayak challenge gitu loh. Nah, kita sesuaiin ukuran matanya setelah aku hapusin kayak kerangka yang bagian tengahnya tadi, jadi lebih terlihat kan ya seperti ini. Kurang lebih kayaknya udah mirip deh ekspresinya dengan referensi yang diinginkan customer ya. Kita sesuaiin, kita posisiin di tengah, dan aku mau mulai gambar. Ini ada seperti logo gitu, di sini aku kasihin aja. Nah, ini dia karakternya. Sepertinya kayaknya matanya nggak terlihat, tapi di sini aku gambar matanya terlihat. Matanya terlihat sedikit kalau di referensi ya. Nah, kupluknya ini aku buat dia harusnya lebih tinggi. Mari kita lihat referensi video yang dia bagikan. Seperti ini ya kurang lebih penampakan rambutnya. Aku jadi tahu dan notice bahwa kupluk yang aku gambar kurang tinggi. Ini tadi sudah aku sesuaiin, tapi aku juga harus sesuaikan gambar apa ini namanya, rambutnya, karena agak tricky rambutnya itu, masih kayak berantakan tapi lurus gitu. Kita coba gambar dulu seperti ini. Kita ada bagian yang agak ke atas, ada yang ke bawah, ada yang seperti ini, pokoknya lurus tapi terkesan berantakan tapi bagus gitu loh. Nah, kurang lebih seperti inilah. Memang agak tricky sih gambar rambut seperti ini. Itu aku pernah gambar tapi aku lupa banget, kayaknya sudah lama gambar rambut model seperti ini. Pokoknya kalau ada hal yang nggak biasa aku gambar itu, aku malah lebih seneng, karena pertama buat latihan, kemudian buat pengalaman juga, dan pokoknya lebih banyak plusnya sih kalau dari sudut pandang aku ya.
Kalau kalian gimana melihat kalau gambar ada yang order atau ada yang minta gambarin tapi di luar kebiasaan kita, kayak aku nggak biasa gambar ini, itu kalian seneng atau gimana? Penasaran? Nah, ini kayak kerangka-kerangkanya sisanya yang tadi aku hapusin ya. Kita sudah gambar dan dapat line artnya. Aku tinggal ubah warna hitam, kemudian aku mau kasih base color seperti biasanya. Di sini aku pakai warna cream yang dark gitu ya. Untuk base aja kita giniin dulu. Sudah, kemudian kita ganti warna kulitnya agar terlihat mirip dengan referensi. Aku juga lihat warna hijau matcha itu seperti apa di Google tadi. Aku sudah punya gambarin sih, cuma agar nggak salah aja gitu, karena ini kan punya orang gitu. Nah, warna rambutnya tadi kan dari pink, orangnya mau diubah ke matcha. Kemudian hoodie-nya juga dari warna yang referensi seperti ini. Dia beri catatan itu, kalian kalau lihat di referensinya itu hitam dan putih. Oke, seperti ini kurang lebih. Di sini aku pakai pen spesial. Ada fitur baru kayaknya itu. Lihat, dia harus berlangganan lagi. Aku kira sudah bisa dipakai gratis, ternyata nggak bisa. Itu fitur apa ya? Yang fitur baru itu aku jadi penasaran. Kalian ada yang sudah pernah coba fiturnya? Kalian bisa share pengalaman kalian fitur baru tadi ya. Nah, ini karakternya juga kan punya apa ya namanya, kalau kita sebut kayak brewok gitu. Ini aku gambar dengan warna coklat agak kehitaman gitu, tapi layernya aku sendiriin. Itu opacity layernya itu enggak 100% di aku. Kalau aku gambar seperti ini, brewoknya itu layernya enggak 100%. Lah, kurang lebih seperti inilah. Aku minta maaf banget karena waktu finishing tidak terekam, dan ini dia hasilnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.